Yang bisa on cam silahkan on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa kembali untuk bertemu di ruangan Zoom di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagaimana yang telah jauh-jauh hari kita rencanakan ya, tentang mekanisme perkuliahan, metodologi, mekanisme diskusi, bisa sambil jalan, bisa sambil dimulai saja. Dan kepada teman-teman yang lain ya, yang sudah tergabung dan yang belum bergabung, nantiasa untuk tetap standby ya di perkuliahan kita di tempat yang penuh keterbatasan ini. Sekarang itu kelompok HAM siapa saja? Sudah hadir semuanya? Hadir, Pak. Oke, silakan kelompok HAM yang sudah siap untuk memberikan atau memandu jalannya diskusi ya. Tentang apa di kelas ini? Tentang apa sekarang? Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Geopolitik ya. Oke, Mangga, silakan biar kita lebih efisien, lebih efektif waktu yang kita miliki. Silakan untuk mulai saja oleh moderator. Kelompok berapa? Kelompok 8. Iya, Pak. Kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang wawasan Nusantara. Videonya sudah kami share di YouTube, silahkan ditonton. Dan untuk pertanyaan akan kami jawab ke gantian. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tania Bintang Delian. Pertanyaannya, cara apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara? Jawaban dari kelompok kami yaitu, di antaranya kita bisa menjaga budaya yang ada agar tidak punah, ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Contohnya, dengan tidak melanggar lampu merah sembarangan, kita membantu negara untuk menjadi tertib dan aman. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Aruna. Aruna, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nida. Pertanyaannya, apa kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia? Kelompok kami menjawab
menjawab, yaitu wawasan Nusantara berkedudukan sebagai wawasan nasional yang kebenarannya diyakini oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak muncul penyimpangan dan penyesatan yang menghalangi tercapainya cita-cita serta tujuan nasional. Terima kasih. Di YouTube pertanyaannya cuma ada 2 orang. Silahkan yang ingin bertanya langsung saja. Izin bertanya. Ya, siapa? Saya Widya Rahayu izin bertanya pada kelompok kalian, apa ada kaitannya wawasan Nusantara dengan Pancasila? Gitu aja. Baik, terima kasih pertanyaannya. Mau bertanya juga, apakah boleh? Saya akan bertanya dari Ayu. Tadi, apa kaitannya wawasan Nusantara dengan Pancasila? Jawabannya, Indonesia adalah negara hukum dan ditetapkan dengan merujuk kepada Pancasila. Dan undang-undang juga dibuat berdasarkan Pancasila. Maka dari itu, Pancasila adalah hal pertama yang harus dipelajari jika ingin belajar tentang wawasan Nusantara. Oke, Ellen, makasih. Izin bertanya. Iya, silakan Deris. Izin bertanya, mengapa wawasan Nusantara sangat penting untuk kita pelajari dan apakah wawasan Nusantara itu bertentangan dengan agama atau tidak? Serta sebutkan alasannya. Terima kasih.
Oke, yang lainnya pun sambil pada bangun ya. Pengisian tapi ya, pada bangun dengan terlelap di siang hari ini. Saya izin menjawab dari pertanyaan Deris. Pertanyaannya, mengapa wawasan Nusantara itu penting untuk dipelajari dan apa kaitannya dengan agama? Jawabannya, wawasan Nusantara itu penting untuk dipelajari karena kita bisa mencegah paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila masuk ke Indonesia, seperti paham radikal, komunis, dan lain-lain. Yang kedua, agar kita bisa menjaga cita-cita bangsa yang telah dicetuskan oleh nenek moyang bangsa. Agama itu, ideologi negara kita, bangsa Indonesia adalah Islam, yang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Agama Islam dan negara sudah sejak awal mempunyai kaitan erat dengan adanya perdebatan konstitusi. Akhir dari perdebatan mengenai konstitusi adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Semangat Islam sangat mempengaruhi Indonesia dengan ikut campurnya Islam ke dalam Undang-Undang Dasar. Turut sertanya Islam ke dalam undang-undang akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat minoritas yang akan merasa ketidakadilan. Pada akhirnya, Islam tetap saja sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya bangsa Indonesia. Untuk pertanyaan Rideris, jawabannya apakah cukup? Ya, cukup Nuren. Terima kasih. Sama-sama, Deris. Izin bertanya. Ada suaranya nggak? Ada. Ada, silahkan. Izin bertanya, bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam ekonomi? Izin menjawab pertanyaan dari Nida. Jelaskan bagaimana implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi di Khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang besar.
Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Yang kedua, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Yang ketiga, pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Jadi, implementasi dalam kehidupan ekonomi adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Adanya tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam antara eksploitasi dan pelestarian yang seimbang. Sekian. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok lain? Izin bertanya kepada kelompok kalian. Ada suaranya nggak? Ada, silahkan. Ya. Wawasan antara dalam kehidupan nasional mencakup kehidupan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang tercermin dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak. Dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang mau ditanyain dalam kehidupan politik, wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Tapi pada kenyataannya Indonesia belum dikatakan seperti hal tersebut. Misalnya masih banyak pejabat di Indonesia yang korupsi. Bagaimana menurut pendapat kelompok Anda? Terima kasih. Afifah, mohon diulang untuk pertanyaannya. Singkat, padat, jelas. Gimana? Oke, jadi kan dalam kehidupan wawasan Nusantara mencakup kehidupan ideologi, politik, sama ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, yang aku mau tanyain itu dalam kehidupan politik, wawasan Nusantara diharapkan dapat menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Namun pada kenyataannya Indonesia belum dikatakan seperti itu. Misalnya masih banyak pejabat di Indonesia yang korupsi. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal tersebut? Ya, ini masih ada yang harus dibahas. Ya,
izin menjawab pertanyaan dari Nur Afifah. Menurut pendapat kelompok kami, mengapa itu bisa terjadi? Karena seorang pemimpin dalam birokrasi bertipe patrimonial punya kecenderungan untuk menganggap kekuasaan politik sebagai bagian dari milik pribadi. Jadi artinya sehingga dalam penggunaannya banyak melakukan diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri. Nah, akhirnya pemahaman atau persepsi pemimpin terhadap kekuasaan akan mempengaruhi perilaku kepemimpinannya. Jadi sebagian besar ini akibat buruknya implementasi undang-undang dan peraturan itu sendiri terjadi dari faktor-faktor yang ada di luar struktur pemerintahan. Gimana jawabannya? Mungkin cukup tidak puas ya. Sudah cukup, Nuren. Terima kasih. Iya, sama-sama Nur Afifah. Untuk kelompok lain, apa sudah cukup untuk pertanyaannya? Bapak, mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan memahami mengenai konsepsi wawasan Nusantara yang secara spesifik tadi memang ini dibahas oleh kelompok 8 ya, betul? Tentang wawasan Nusantara. Sebenarnya sebelum kita memahami secara praktis ya mengenai konsep wawasan Nusantara, terlebih dahulu kita harus memahami itu geopolitik. Jadi ada persoalan geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik kan itu dari dua disiplin ilmu. Ya. Yang pertama adalah geografi dan yang kedua adalah politik. Jadi kalau berbicara geografi, berbicara Indonesia, berarti kita harus mengetahui bagaimana sih letak geografis Indonesia itu. Negara seperti apa Indonesia itu secara geografis? Coba saya mau tanya satu persatu ya. Alisa, Fatma. Dalam konteks geografis, Indonesia itu seperti bagaimana? Alisa, Fatma, Adil. Muhammad Jidan. Muhammad Jidan. Nida Mahdiah. Rafa Afifah. Adisti. Karina Permatasari. Dinda Sani. Aruna Abiyakta. Epi Suci. Rida. Coba Epi Suci.
Iya, Pak. Menurut kamu bagaimana? Maaf Pak, pertanyaannya apa? Soalnya tadi putus-putus. Coba Rida Aulia. Coba dengar dulu nanti dari temannya ya. Rifki Karisma. Rifki Karisma. Salma. Pak Rifki. Rifki. Terus Salma. Yosenta. Desi Julia. Ningsih. Nur Hanifah. Nur Hanafiah. Nur Afifah. Resti Nopila. Cindy Maulani. Sri Ayuningsih. Iqbal Anang. Puspita Ayu. Iqbal Anang, Sri Ayuningsih. Oke, Iqbal Anang. Putri Dewi Lestari. Tania Bintang. Ellen. Neng Tias. Nida. Widi Rahayu. Izin menjawab Pak. Nah. Pengertian geopolitik ya Pak? Enggak. Saya enggak langsung ke geopolitik tadi. Coba kamu dengar apa aja yang tadi saya tanyakan. Geopolitik adalah hubungan antara teritori dalam skala lokal atau internasional. Ya, saya nanya Indonesia itu seperti apa letak geografisnya kan? Negara seperti apa? Coba Rizky, Deris. Izin menjawab Pak. Ya. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Lalu diimpit oleh dua samudra, yaitu Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi yang strategis. Mungkin seperti itu, Pak. Ya. Jadi kalau secara geografis tadi kamu mengatakan itu dan strategis katanya ya. Nanti kan minggu depan ada tentang geostrateginya kan gitu. Nah sekarang kita tentang geopolitiknya ya. Coba secara sederhana letak Indonesia itu geografi Indonesia negara yang bagaimana sih gitu. Ini mungkin lebih tadi uraiannya jelas dari Reski ya. Ini yang saya tanyakan, negara seperti apa sih secara geografi Indonesia itu? Coba Alia Hairani. Sebentar. Negara yang bagaimana sih secara melihat geografi Indonesia itu? Nur Endah? Coba dalam pandangan kalian nih menggambarkan Indonesia, membayangkan negara yang bagaimana sih secara geografi?
merupakan negara kepulauan, Pak. Negara kepulauan. Kamu tinggal di pulau mana? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Ada yang dari Sumatera di sini? Ada yang dari Pulau Sumatera? Nggak ada ya. Jadi tidak ada kebogoh jauh di sini ya. Karena sebenarnya, nah Pulau Jawa itu pulau yang seperti apa sih? Nida coba. Ada yang bisa mendefinisikan kurang lebih? Nida Raf. Iya, Pak. Ya, kamu dari Jawa juga? Tinggal di pulau mana? Iya, Pulau Jawa. Jawanya Jawa mana? Jawa Koek? Jawa Barat. Asik. Di Indramayu, Pak. Oh iya, Indramayu. Coba, di Indramayu, Jawa itu pulau yang bagaimana dan seperti apa di Indonesia? Atau ada apa di Pulau Jawa selain ada kamu dan Indramayu? Pulau yang bagaimana lah ya? Dari sisi apapun ya, kan ini mungkin kalian bisa membayangkan, oh Indonesia ada pulau-pulaunya ini aja nih, kan tadi negara kepulauan, berarti banyak pulaunya. Saya tanya ini semuanya di Pulau Jawa. Pulau seperti apa Pulau Jawa itu? Pulau paling apa atau paling bagaimana gitu ya? Paling luas, seluas hatimu. Izin menjawab, Pak. Coba Paling Reski aja banyak yang paling banyak penduduknya. Oke, menurut Nur Ena, selain paling banyak penduduknya, paling banyak apanya juga? Paling banyak penduduknya, tapi paling sedikit utangnya misalnya. Coba selain penduduk, coba di Pulau Jawa ada apa saja? Memiliki keragaman budaya banyak, Pak, bidang seni, bahasa, peradaban, dan juga agama. Ya, itu Indonesia juga yang paling inilah yang paling menonjol di Pulau Jawa apa? Kalau keragaman kan pulau lain itu beragam budayanya. Ini kan penduduknya banyak. Selain itu ada terdapat apa di Pulau Jawa? Posisi Pulau Jawa di Indonesia sebagai pulau yang apa sih selain dari sisi, nah ini kita sedikit ke arah politiknya, kan ini geografi politik ya, geopolitik ini. Nah sekarang Anda campurkan dengan politiknya. Secara politik, Pulau Jawa itu pulau apa sih? Terdapat ibu kota. Terdapat ibu kota ya. Kalau Ibu Pertiwi di mana? Nah ini kan persoalan geopolitik ya, ibu kota kenapa di Pulau Jawa? Di mana tepatnya? Di Singaparna, di mana ibu kotanya? Di Jakarta, Pak. Di Jakarta. Reski, kamu dari mana? Jakartanya. Kamu orang mana sih? Tasik? Orang Tasikmalaya. Iya. Kewalu, orang Kewalu. Kota Baru, Pak, Ciberem. Oh, Ciberem. Oke. Di Jakarta ya. Coba yang lainnya nih. Yang mau ikut belajar jawab. Kenapa Jakarta ibu kotanya? Pembangunan infrastrukturnya, Pak. Infrastrukturnya. Siapa yang membangun infrastruktur Jakarta sebagai ibu kota? Siapa? Nenek moyang atau kakek moyang? Pemerintah mungkin, Pak. Oh, ini tidak ada kemungkinan. Ini kepastian ya. Saya ingin berbicara kepastian. Kenapa Jakarta menjadi ibu kota? Kalau kemungkinan itu misalnya kemungkinan nanti Kewalu akan menjadi ibu kota misalnya. Ini kan kepastian Jakarta itu ya. Jadi infrastruktur siapa yang membangun Jakarta menjadi ibu kota? Nur Endah. Siapa yang bisa jawab?
Saya kan yang mau belajar kita saling berinteraksi. Saya kan inginnya berinteraksi dalam belajar itu. Keperihan di dunia nyata kita tidak kan. Ini di dunia maya kita berinteraksi aja. Secara politik, ini kita bicara secara politik. Jadi jangan hanya melihat geografis ya karena padat penduduknya, karena strategis. Lalu kenapa Jakarta? Siapa sih yang membuat Jakarta seperti sekarang ini? Apakah Ahok misalnya? Izin menjawab, Pak. Siapa Nur? Endah, Mart. Iya. Karena segala pusat pemerintahan sebelumnya masa pendudukan Belanda dan Jepang berpusat di Jakarta. Nah, siapa Akhirnya, coba yang membangun? Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Republik Jangan Indonesia. fitnah, Soekarno tidak membangun. Soeharto, Pak. Soeharto itu tidak itu sama kabeh diekeun. Tadi kan sudah jawab zaman pendudukan Jepang dan Belanda. Berarti antara Jepang dan Belanda. Siapa coba di antaranya? Di antara mereka berdua siapa yang membangun Jakarta dan menjadikan pusat ibu kota dan pusat pemerintahan? Siapa coba awalnya? Belanda, Pak. Belanda. Dulu namanya Batavia berubah jadi Jayakarta. Oke. Bahkan ketika masih Hindia Belanda. Jadi sebenarnya kita ini memiliki ibu kota warisan kolonial ya. Kolonialisme Hindia Belanda. Itu kan ada alasan-alasan tertentu ya. Kalau bicara misalnya luas pulau, banyak yang lebih luas daripada Jawa, daripada Jakarta. Kalau bicara tempat. Tapi kenapa memilih Jakarta? Berarti kan ada unsur-unsur politik yang dipikirkan. Ya. Apakah itu untuk kepentingan politik, ekonomi, bisnis, ya. Tentang tempat juga dipikirkan dengan berbagai macam pertimbangan secara politik. Dipilihlah Jakarta. Saya ingin tanya sih, di sini siapa sih yang orang Kabupaten Tasik? Coba ada nggak? Kabupaten Tasik ya. Siapa coba ngaku? Yang dari Kabupaten Tasik. Ya? Widi. Dari mana Widi Kabupaten Tasiknya? Raja, Pak. Raja Polah. Selain Raja Polah ada orang mana di sini dari kabupaten? Tidak, dari mana kamu? Nida? Nida siapa, Pak? Nida Araf, Indramayu ya kamu mah. Yang Iya. Endah kamu dari mana? Nur Endah dari Sukabumi, Pak. Sukabumi. Sukabuminya kota kabupaten? Kabupaten. Di mana kamu tinggal? Kecamatan apa? Di Pelabuhan Ratu, Kecamatan Cisolo. Nah, Pelabuhan Ratu itu kan kalau nggak salah apanya Sukabumi? Apanya Kabupaten Sukabumi? Kabupatennya Sukabumi. Ya, apanya kabupaten? Apanya Kabupaten Sukabumi? Pelabuhan Ratu itu? Ikon pantainya. Ya, ibu kotanya kan, pusatnya kan di sana kan, pusat pemerintahan kabupaten. Masa kamu? Iya, di Pelabuhan. Iya, jawab aja bahwa ibu kota kabupaten. Kenapa coba milih Pelabuhan Ratu ya? Tidak memilih pelabuhan hatinya misalnya ya, dan hatimu sebagai ibu kotanya. Tentunya ada perencanaan pembangunan ya. Di Tasik coba, tadi orang Tasik di mana ibu kota Kabupaten Tasik? Pusat pemerintahannya? Singapura. Di Singapura ya. Kenapa coba tidak Raja Polah tadi? Biar dekat Masjid Ice misalnya di Jamanis ya. Atau di Cipatujah atau di Bandung Jaya, kenapa harus Singaparna gitu kan? Itu kan ada persoalan politik di sana. Mungkin ada kepentingan politik juga yang membuat Kabupaten Tasik. Karena mungkin banyak pejabat dari Singaparna. Oke lah, buat Singaparna aja di kabupaten. Itu kan bisa aja seperti itu. Sama halnya ketika berbicara Jakarta, ya mungkin seperti itu. Kenapa kita sudah merdeka pun tetap mempertahankan ibu kotanya adalah Jakarta misalnya. Tidak walaupun pernah berpindah kan tidak hanya dalam darurat ya di Yogyakarta. Tapi kan kenapa Jakarta misalnya? Punya apa Jakarta itu? Itu yang kurang lebih mengenai letak itulah geopolitik ya. Bahkan kalau Anda mau mendiskusikan hal ini, kenapa ada wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke
Kalimantan misalnya. Itu kan bukan hanya persoalan geografis, ekologis ya. Jakarta banjir, Jakarta padat, Jakarta panas. Mungkin ada pertimbangan politik, apalagi misalnya dana pembangunan ibu kota baru dapat investor dari Cina, dari Inggris. Bayangkan, apakah itu tidak rawan terhadap letak geopolitik nanti di Indonesia untuk jangka panjangnya? Oh, karena kalau Cina membantu Kalimantan jadi ibu kota itu relatif sejajar dengan poros Peking, misalnya dengan poros Cina, biar mudah mendapatkan akses untuk masuk ke Indonesia. Sekarang pun kan Cina mudah aksesnya, itu pesan geopolitik gitu ya. Jadi bukan hanya tempat ada lahan kosong lalu hidup orang, kan tidak. Kalau berbicara lahan kosong, kan Indonesia itu negara Nusantara ya, negara kepulauan. Kira-kira bagaimana letak negara kita selain punya daratan, punya apa coba? Punya lautan yang luas. Lautan yang luas. Mana yang lebih luas? Lautan. Ya. Walaupun tidak seluas Hatiku misalnya luas lautan itu ya, tapi lebih luas. Kenapa? Coba orang milihnya di daratan hidupnya, bukan di lautan. Karena kan pada daratan penuh misalnya ya. Lautan masih luas. Kenapa nggak ada orang hidup di lautan? Barangkali ada yang berminat jadi putri duyung nih perempuannya. Atau jadi putra duyung nih seperti Rizky. Itu kan geopolitik gitu kan. Kita ini negara yang punya potensi dari segi geografis dan geopolitiknya. Kita ini banyak sekali potensi. Oke, kita ini punya pulau padat Jawa. Punya pulau luas Kalimantan, Sumatera kan. Punya Papua. Bahkan lautannya lebih luas ya. Kita ini bisa mengkategorikan sebagai negara maritim katanya ya. Tapi kok kita ini nggak ditakuti oleh negara, sama Vietnam juga diherian terus kan ya. Kecolongan terus, bisa ikannya juga sama Jepang, sama negara-negara, bahkan Natuna kan sengketa. Dengan Malaysia aja kita ini sering diganggu, letak geografi kita, sering ada sengketa perbatasan dengan Malaysia, dengan negara-negara tetangga. Jadi ada persoalan, bukan hanya persoalan geografi, bukan hanya persoalan luas, tapi persoalan geopolitiknya. Kuat nggak sih kita ini negara yang secara geopolitik bisa bermain peran nggak sih gitu? Kalau negara lain saja dalam tanda petik sering meledek kita sebagai negara. Ya tadi ya akibat pencurian ikan, pencurian lobster dan sebagainya. Ya berbicara masalah negara maritim aja, ya. Berbicara masalah potensi laut, lobster aja yang kemarin dikorupsi oleh oknum pejabat. Ternyata kita tidak lebih hebat daripada Vietnam. Vietnam dalam sekian tahun bisa melebihi kita dalam hal lobsternya gitu kan. Padahal kita lebih banyak tempat untuk mengembangkan lobster ya. Dilarang impor katanya kan, kalau impor dianggapnya korupsi dan sebagainya. Jadi ada persoalan geopolitik yang tidak diurus oleh garam pun katanya luas, pantainya paling luas. Garam, kita sempat kekurangan garam. Keuyahan ya, negara kita ini. Karena kekurangan garam. Berarti ini ada persoalan geopolitik di Indonesia itu. Oke lah, kita selain punya potensi maritim juga Nusantara ini agraris katanya ya. Karena daratannya pun yang hanya 1/3 bisa subur dan makmur daratannya. Tapi kok beras kita impor terus itu kan? Apakah ini kurang produksi, berasnya kurang? Atau memang nggak laku berasnya gitu kan? Terlalu mahal karena mahal biaya produksi. Jadi kita ini banyak potensi alam, potensi geografis kita yang secara politik harusnya menjadi kekuatan geopolitik kita, tetapi dalam beberapa hal agrarismenya, maritimnya kita oleh tetangga aja kalah ya. Kita malah impor ke Vietnam, impor ke Thailand misalnya. Dulu kita zaman Megawati pernah barter ya. Dulu punya pesawat namanya N250 Gatot Kaca. Itu ditukerkeun di barter jeung beas beras dari Thailand gitu kan. Saya pesawat. Jadi ini persoalan yang muncul ya dalam kita nggak cukup dengan kebanggaan aja. Oke negara punya kepulauan,
subur, makmur, tapi harus kuat juga posisi politiknya ya. Jadi penting ya kita ini memiliki pemimpin yang benar-benar kuat, yang bisa membangun negara ini ke arah yang lebih kuat ya. Dulu kita dianggap sebagai macan Asia ya. Karena memang zaman Orde Baru kita sempat ada puncak kejayaan ya, swasembada pangan, ditakuti militernya. Tapi sekarang kita diledek ya oleh negara-negara lain gitu kan. Tergantung sama negara-negara tetangga yang harusnya lebih, kita yang harusnya memberikan pasokan ke mereka, bukan kita yang butuh mereka. Jadi ada pengolahan negara yang secara politik ini mungkin keliru dari para petinggi kita ya. Cara untuk bisa kita lakukan untuk menjaga wawasan Nusantara. Nah, makanya konsepsi geopolitik kita adalah wawasan Nusantara. Ya. Jadi wawasan Nusantara itu adalah geopolitiknya Indonesia. Ya. Mungkin geopolitiknya negara lain yang tidak punya kepulauan ya, mereka potensinya potensi daratan saja misalnya. Coba Singapura ya, dia hanya negara seutrit ya, mungkin segede kota Tasik, ya. Segede Jakarta, lebih daripada Jakarta Singapura itu. Tapi Singapura dengan geopolitik yang hanya satu diapit oleh di kawasan Selat Malaka itu antara Asia Sumatera ya, antara itu dia punya potensi geopolitik yang strategis sebagai negara jasa misalnya. Dia tidak memikirkan hal-hal lain. Sukses kok ya akhirnya gitu. Jadi itu kan persoalan geopolitik itu bisa dimanfaatkan ya. Kita pun sebenarnya bisa semuanya karena Singapura, Malaysia di antara Jawa, Sumatera, Batam itu satu geopolitik gitu ya. Tapi kok kita kalah sama Singapura misalnya ya, yang mengambil alih lalu lintas perdagangan dunia mungkin itu ya. Tidak Banten, tidak Pelabuhan Ratu, tidak Indramayu, Cirebon ataupun bahkan Jakarta sekalipun misalnya Tanjung Priuk gitu kan. Berarti kita ini harus jelas implementasi geopolitik kita ini maunya apa. Karena segala potensi kita punya untuk menjadi macan dunia, bukan hanya macan Asia, tapi berarti ada persoalan yang kompleks ya, yang tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang sederhana dan merakyat gitu kan. Kalau hanya untuk sederhanaan kemerakyatan misalnya, hanya untuk bagi-bagi sembako belusukan, ya itu orang pun semua orang bisa, tapi ini memikirkan geopolitik ya, membawa Indonesia itu, membawa potensi Indonesia itu kemana itu harus jelas ya. Ibu kota itu apakah benar-benar dipindahkan itu karena persoalan strategis atau hanya untuk proyek aja misalnya. Yang penting ini ada proyek, ada donatur, ada investor, nah yang pemegang proyek dapat kebagian untung dari pembangunan itu. Ya sama ketika ada lahan kosong dibuat bangunan, ya, tukang bangunan kan mendapatkan fee itu dari sana. Ada jalan nih, ada jalan yang tidak benar. Oke, buat jalan tol. Kan banyak yang terbengkalai gitu kan. Kalau tidak perencanaan tidak matang. Di Indramayu, di kawasan Cirebon, Indramayu, dibangun bandara besar, terbesar di Asia Tenggara. Namanya apa coba, Dida? Dida? Apa, Pak? Di daerah kamu, di dekat kamu ada wilayah, ada bandara udara yang terbesar di Asia Tenggara. Tahu? Yang di Majalengka kah? Iya, itu kan dekat sekitar wilayah kamu lah. Apa namanya? Coba yang bandara udara yang di Jawa Barat itu apa namanya? Yang di Majalengka? Kertajati bukan, Pak? Kertajati. Sekarang nasibnya bagaimana? Malah jadi bengkel ya, malah jadi bengkel pesawat. Nggak laku ya bandara itu. Ada hal kan di Tasik juga di Lanud ada kan ya. Bandara mau untuk kekituan ya nggak perlu, kalau kita berpikir panjang itu kan menghabiskan anggaran besar ya. Tapi tidak terbengkalai. Mungkin juga ini orang Tasik pembangunan jalan tol dari Cileunyi ke Cilacap ya, yang lewat Garut Tasik itu juga ini nanti akan potensi kerugiannya nanti harus ada analisis. Mungkin nanti akan mematikan wilayah Raja Polah, wilayah Limbangan yang awal-awal dilintasi oleh bis-bis nasional ya, bahkan regional, nanti mati oleh jalan tol ya. Banyak warung-warung tutup misalnya. Karena banyak kejadian hal serupa yang menimpa Indonesia akibat tadi ya, hanya semangat membangun infrastruktur tapi tidak dipikirkan ya untuk apa sih infrastruktur gitu kan.
Ya bagi mereka pemegang proyek, pemegang anggaran ya untung-untung aja yang berkuasa misalnya dapat fee ini ya dari donatur dari investor. Tapi khawatir ketika nanti seperti Kertajati. Coba kalau nanti ya persoalan di Kalimantan nanti ibu kota pindah. Dan di kita juga berbicara ibu kota ya kayak bedol desa ya kayak borongan itu kan. Hanya membangun daerah itu kan tidak perlu menjadikan ibu kota ya. Kita lihat Australia kan negara yang memiliki daratan yang satu benua tapi jadi satu negara kan ya. Jadi membangun kota itu bukan hanya untuk satu kota, untuk segalanya. Di kita kan Jakarta itu ibu kota, tapi ya pusat segalanya kan. Pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat perdagangan, pusat hiburan. Semuanya numpuk di Jakarta. Begitupun sama yang dibangun di Kalimantan. Kenapa sih tidak, misalnya oke lah Jakarta tetap jadikan sebagai ibu kota, tapi untuk pusat-pusat industri kita alihkan ke wilayah lain, apakah Kalimantan, apakah Sulawesi, biar ada pemerataan. Anda lihat Australia itu ya, misalnya ada sekarang Perth ibu kotanya ya, pusat pemerintahan. Pusat hiburan misalnya, pusat bisnis ada Sydney. Pusat pendidikan ada Melbourne. Ya. Nah, jadi ada pembagian yang khusus antar wilayah itu. Itu ya yang harusnya kita kritisi ya. Kedudukan kawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia ya yaitu geopolitik Indonesia ya. Kaitan wawasan Nusantara dengan Pancasila. Tentunya bahwa Pancasila yang dirumuskan tentunya ada unsur geopolitiknya karena merangkum semua nilai budaya bahkan agama yang ada di Indonesia. Berarti ada ya. Mengapa sangat penting? Apakah bertentangan dengan agama? Ini dari Rizky tadi ya pertanyaannya. Iya kan ada Islam Nusantara gitu ya kalau bicara agama. Yang bukan Islam Arab itu kan yang sebenarnya ngaco juga ya. Kalau misalnya ada Islam Nusantara ya harusnya juga ada Kristen Nusantara, ada Buddha Nusantara, ada Hindu Nusantara ya. Jadi Hindu Bali, Hindu Nusantara, Hindu India atau Buddha India. Nah ini juga hal-hal yang ya tadi ya kalau bicara geopolitik tentunya agama karena memang kita ini memiliki letak geografis yang strategis yang semua kedudukan potensi dan bahkan katulistiwanya juga sangat terkenal, berarti potensi dalam hal penyebaran agama. Ya. Mungkin kita sini salah satunya kenapa bisa mudah menerima agama karena ini potensi bisnis, potensi transportasi dari dulu kita ini bisa untuk dijangkau oleh semua lalu lintas dunia kan itu negara maritim sehingga agama menyebar di kita. Begitupun ideologi ya. Islam, nasionalisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme. Jadi ada perang wilayah, perang ideologi juga ya. Ya mungkin kenapa milih Kalimantan mungkin itu ada ideologi komunis Cina mungkin yang punya kepentingan di sana untuk kepentingan politik Cina. Karena kan hampir semua infrastruktur kita diinvestasi oleh Cina. Bahkan para pendukung para pekerja pun banyak yang dari Cina para pekerjanya. Nah, ini minggu depan kalau ada analisis ini bagaimana ketahanan nasional kita kan ada kan ya di bab terakhir di materi ini. Ketika kita punya geopolitik terlepas dari masalah ada kelebihan ada kelemahan kan kalau bicara geopolitik lalu lintas itu bisa positif negatif. Nah, bagaimana nanti geostrateginya, bagaimana ketahanan nasionalnya? Kan dalam kehidupan yang politik yang dinamis tadi, iklim yang dinamis, ya. Pejabat korupsi, harusnya kan pejabat itu tidak korupsi, tapi memikirkan geopolitik kita ini mau bagaimanakan letak potensi alam, potensi wilayah kita itu. Bahkan yang paling parah lagi juga selain adanya lalu lintas bisnis ekonomi juga yang paling mengkhawatirkan dari ini yang menyangkut masa depan kita adalah peredaran narkoba ya. Tahu narkoba? Hari kemarin ada berita ya 1,2 ton sabu. Ya banyak sekali ya para bandar narkoba yang subur makmur di Indonesia. Bahkan sampai ada yang diponis
dari luar negeri banyak yang bahkan setelah dihukum pun mereka bisa menjalani bisnisnya di lapasnya ya, di tempat tahanannya gitu. Ini kan misalnya geopolitik kita yang lemah ya gitu kan. Orang Australia, orang Nigeria banyak yang berbisnis yang berkomplot dengan oknum-oknum jahat di Indonesia untuk peredaran narkoba. Bahaya nggak sih narkoba itu? Bahaya, Pak. Ya, kita berbicara kaitannya dengan hukum dan HAM ya di minggu lalu kan kita. Salah satunya adalah bagaimana kan persoalan geopolitik. Narkoba itu bukan semata-mata produk dalam, tapi juga produk luar ya. Yang ini persoalan yang lemahnya mungkin ketahanan nasional kita. Mudah. Mungkin juga virus COVID ini juga bagian dari hal-hal yang mungkin lemahnya geopolitik kita. Pada saat adanya isu pandemi, kita malah membuka pariwisata, membuka bandar internasional. Mudahlah masuk. Bahkan sekarang kan malah merebak ya, malah semakin menjadi jadi ya. Kita sedang melonjak lagi nih. Kampus kita ini juga sedang lockdown lagi di beberapa fakultas dan rektorat. Karena memang seiring dengan semakin melonjaknya. Kita ini kok seperti ini ya, lemahnya geopolitik dan geostrategi bangsa kita yang sekarang pun ya tidak ada yang berpikir ke sana ya. Tidak ada prioritas yang penting yang lebih diutamakan ya. Mungkin salah dalam hal mendiagnosis satu permasalahan. Harusnya mengutamakan dulu masalah keamanan, ketertiban, masalah narkoba, misalnya masalah pandemi, tapi malah isu-isu lain yang diolah. Isu hoax, ya, isu ujaran kebencian, isu radikalisme. Padahal kan itu mungkin tidak begitu penting ya. Ada hal yang lebih penting untuk diprioritaskan oleh pembuat keputusan, membuat kebijakan, yaitu yang katakanlah presiden ataupun yang mengurus negara ini. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Dari apa yang saya uraikan barusan. Oke, materi-materi pokok dalam bab ini coba nanti Anda cari, pelajari ya, sebelum nanti melangkah ke geostrategi, ke ketahanan nasional, tentang konsepsi hukum laut ya, tentang perkembangan hukum laut ya, sampai deklarasi Juanda, yaitu tentang geopolitik kita ya. Walaupun memang setelah deklarasi Juanda pun kita kan banyak permasalahan-permasalahan yang menyangkut wilayah Nusantara ini yang masih menjadi sengketa dengan negara-negara tetangga, terutama Malaysia ya. Kita pernah lepas Sipadan Ligitan ya, Blok Ambalat juga masih sengketa, Natuna juga masih menjadi perebutan 4 negara ya. Ada yang mengklaim Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Cina ya. Jadi kan kita pernah didatangi oleh pasukan dari Cina juga ya di beberapa tahun di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua ini. Oke, itulah teman-teman semua ya, ini membuka wacana Anda, karena bab berikutnya juga ini sangat berhubungan tentang geostrategi. Jadi tolong hal-hal yang saya barusan Anda baca-baca lagi, karena ujian kita tinggal 1 bab lagi ya menghadapi ujian akhir semester. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya di pertemuan siang hari ini. Dan untuk kehadiran, ya saya akan melihat yang hadir di Zoom aja yang aktif dan yang tadi saya ini kan ya. Dan mohon untuk kedepannya, karena kita masih menyisakan lagi pertemuan untuk lebih belajar untuk disiplin lagi ya, untuk mengorbankan dirinya lagi untuk bisa kuliah dengan baik walaupun di tengah media yang membatasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.